Ya, pernahkah Anda melihat sebidang tanah kecil di sekitar rumah yang dibiarkan begitu saja, hanya ditumbuhi rumput liar, penuh semak, bahkan kadang dijadikan tempat menaruh barang bekas? Ya, itulah yang dialami seorang petani desa ini. Ia hanya memiliki sedikit lahan di samping rumahnya, tidak luas, bahkan banyak orang yang meremehkan. Tapi di balik keterbatasan itu, ia melihat peluang. Ia berkata dalam hati, jika tanah kecil ini dibiarkan kosong, tidak ada hasilnya. Tapi jika saya coba tanam, siapa tahu bisa jadi berkah. Ya, dari sinilah perjalanan luar biasa dimulai. Ya, kita langsung saja menuju kisahnya. Langkah pertama, membersihkan dan menata. Ya, setiap pagi sebelum matahari naik terlalu tinggi, ia mengambil cangkul kecil dan mulai membersihkan tanah itu. Rumput liar dicabuti satu persatu, batu-batu kecil disingkirkan, tanah digemburkan dengan sabar. Mungkin bagi orang lain, pekerjaan ini terlihat sepele, tapi bagi petani ini, membersihkan lahan kecil itu adalah langkah awal menuju perubahan besar dalam hidupnya. Kemudian, mimpi yang tumbuh dari polybag. Ya, karena lahan terbatas, ia tidak bisa menanam langsung dalam jumlah banyak. Lalu ia mencari solusi. Ia membeli beberapa polybag, bahkan memanfaatkan karung bekas dan botol air mineral yang sudah tidak terpakai. Disitulah ia menanam cabai, kangkung, tomat, bayam, dan terong. Tanaman-tanaman itu disusun rapi, sebagian diletakkan di tanah, sebagian ditempel di dinding dengan sistem vertikal. Ya, hari demi hari, tunas-tunas hijau mulai muncul. Rasa lelah membersihkan lahan terbayar ketika melihat daun-daun segar tumbuh di halaman rumahnya sendiri. Ya, kemudian selanjutnya, dari konsumsi menjadi rezeki. Ya, awalnya hasil panen digunakan untuk kebutuhan keluarga. Setiap kali istrinya ingin memasak, ia hanya perlu memetik cabai atau kangkung dari halaman rumahnya. Namun, tak lama kemudian, hasil panennya berlebihan. Ia mulai menawarkan kepada tetangga. Ternyata, banyak yang tertarik untuk membeli sayurnya. Kenapa? Karena sayurannya yang ia tanam lebih segar, tanpa bahan kimia, dan harganya lebih murah daripada di pasar. Sejak itu, lahan sempit yang dulu dianggap tak berguna berubah menjadi ladang penghasilan. Kemudian selanjutnya, rahasia dibalik kesuksesan. Ya, apa yang membuat petani ini berhasil? Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari, yaitu nomor satu, kreativitas mengalahkan keterbatasan. Ya, ia menggunakan sistem vertikulur, rak bertingkat, bahkan menanam di pot-pot gantung. 1 meter lahan bisa menampung puluhan tanaman. Nomor 2, memanfaatkan barang bekas. Ya, botol air mineral, kaleng, dan karung bekas disulap jadi wadah tanaman. Modal minim, hasilnya maksimal. Nomor 3, pupuk organik dari dapur. Ya, sisa sayuran, daun kering,
dan sampah organik diolah jadi kompos, hemat biaya, sekaligus ramah lingkungan. Nomor 4, konsistensi tanpa henti. Ya, setiap pagi ia menyiram dan setiap sore ia merawat. Hujan panas bukan alasan untuk berhenti. Ya, kemudian hobi menjadi usaha bagi petani ini. Ya, awalnya ia hanya ingin memanfaatkan lahan kosong, tapi lambat laun bertani di lahan sempit menjadi hobinya sekarang. Semakin hari, tanaman yang ia rawat makin subur, sayurannya segar yang ia hasilkan mulai dipasokkan ke warung dekat rumah. Bahkan ada warga yang sengaja datang hanya untuk membeli hasil kebunnya. Apa yang dulunya dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Ya, kemudian dampak yang lebih besar, yang lebih menarik lagi, kisahnya menginspirasi tetangga sekitar. Melihat hasil kebunnya, beberapa warga ikut mencoba. Ada yang menanam cabai di pot, ada yang mencoba hidroponik sederhana di teras rumah. Desa yang dulu hanya mengandalkan pasar perlahan mulai mandiri. Bahkan anak-anak di sekitar rumahnya ikut belajar cara menanam. Mereka jadi tahu bahwa makanan sehat bisa ditanam sendiri, meskipun di lahan yang sempit atau lahan yang kecil. Kemudian pembahasan selanjutnya, pesan moral dari kisah ini. Ya, kita sering beralasan, saya tidak punya tanah luas, saya tidak punya modal besar, saya tidak punya waktu. Tapi lihatlah petani ini dengan lahan sempit, modal seadanya, dan waktu terbatas. Ia bisa membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang. Yang penting adalah niat, kerja keras, dan kreativitas. Ya, harapan dan impian untuk kita semua. Sekarang petani ini tidak hanya ingin mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia bermimpi ingin membuat kelompok kecil di desanya, mengajak tetangga memanfaatkan lahan sempit di masing-masing rumahnya. Ya, bayangkan jika setiap rumah punya kebun kecil, desa jadi hijau, kebutuhan sayur bisa dipenuhi sendiri, uang belanja bisa berkurang, dan tentu saja ada tambahan penghasilan untuk petani-petani di desa. Ya, kemudian untuk teman-teman semua, kisah ini bukan sekedar cerita. Ini adalah bukti nyata bahwa setiap jangkal tanah bisa jadi ladang rezeki. Jangan tunggu punya sawah luas dulu, jangan tunggu punya modal besar dulu. Mulailah dari apa yang ada. Tanami cabai di pot, gunakan botol bekas untuk menanam kangkung atau cabai. Buat rak sederhana untuk menanam sayuran hijau. Lahan sempit bukan penghalang. Justru dari keterbatasan itu lahir ide-ide besar yang bisa mengubah hidup. Ya, ingat, dari tanah kecil bisa tumbuh harapan besar. Dari halaman sempit bisa lahir
penghasilan yang tak terduga, dan dari usaha sederhana bisa terbangun masa depan yang lebih sejahtera. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita kisah inspiratif ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.